Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel BDM Rahmi, dengan saya di sini Dina Maulida Rahmi. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi di channel ini, channel yang random yang banyak ngebahas tentang the law of attraction atau hukum tarik menarik, kekuatan pikiran, keajaiban sholawat, magnet rezeki, dan masih banyak lagi. Oke, jadi kali ini kayaknya saya akan muncul di belakang layar saja karena masih kurang fit. Dan ini juga bisa kalian dengar suara saya mungkin agak sedikit bindeng gitu, tapi semoga saja bisa terdengar dengan jelas oleh teman-teman semua. Oke, jadi di video kali ini saya mau sharing ya, mau cerita tentang sebuah keajaiban yang baru-baru saja terjadi di keluarga saya. Tapi bukan saya sih yang ngalaminnya, yaitu keajaiban tentang rekening terisi sendiri. Kalian pasti sudah sering ya, sudah pernah dengar kisah tentang keajaiban rekening terisi sendiri, entah itu dengan cara biasanya tuh disolawatin atau dibacain mantra-mantra atau apa gitu ya. Tapi di kisah saya kali ini rekening itu benar-benar terisi sendiri setelah mempraktekkan hukum tarik menarik atau the law of attraction. Tentu saja semuanya ini terjadi atas izin Allah ya, karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Sekali lagi saya tekankan, jadi video saya hanya khusus untuk teman-teman yang percaya dengan keajaiban. Karena jika kalian tidak percaya dengan keajaiban, maka kalian akan memandang apapun yang saya bagikan di channel saya, entah itu keajaiban sholawat atau keajaiban dari law of attraction atau sejenisnya, itu bakalan bullshit di mata kalian. Dan jika kalian adalah termasuk orang-orang seperti itu, maka mau keajaiban sebesar apapun, keajaiban seperti apapun tidak akan pernah datang di dalam kehidupan kalian. Ya iyalah, karena kalian gak percaya dengan keajaiban. Oke, jadi bagi teman-teman yang penasaran bagaimana ceritanya, silakan simak video ini sampai habis ya. Jadi jangan setengah-setengah supaya tidak ada kesalahpahaman atau salah pengertian. Oke, jadi cerita keajaiban kali ini dialami oleh mama saya sendiri, dimana dia memiliki salah satu ATM yang tiba-tiba terisi sendiri tanpa dia sadari. Ya, tanpa kami sadari. Nah, jadi saya langsung ke inti ceritanya aja ya. Nah, jadi mama saya itu punya beberapa ATM ya, dengan nomor rekening yang ya berbeda. Maksudnya tuh dari berbagai bank yang berbeda gitu. Nah, ada rekening yang utama, ada yang bukan utama gitu kan. Nah, kemudian ada salah satu ATM milik beliau itu yang jarang sekali dipakai. Maksudnya tuh itu bukan ATM, bukan rekening utama yang biasa dia pakai untuk sehari-hari. Jadi rekening itu hanya dia sendiri yang tahu. Maksudnya hanya dia yang tahu nomor rekeningnya. Gak pernah dia pakai untuk transaksi transfer ataupun mendaftar ke sana kemari. Jadi itu gak ada saldonya gitu kan, karena gak pernah dipakai, bukan rekening utamanya. Cuma rekening itu juga ada m-bankingnya. Jadi dia ada mobile bankingnya di HP mama saya. Kebetulan mama saya juga memiliki rekening lain dengan bank yang sama ya, dengan ATM yang terisi sendiri tadi. Jadi kan mobile bankingnya itu dalam satu aplikasi itu ada beberapa rekening gitu loh. Ada rekening utamanya, ada yang bukan utama gitu kan. Nah, tapi yang sering aktif di mobile bankingnya itu ya jelas kan rekening yang utamanya yang sering dia pakai untuk sehari-hari. Nah, saya pernah cerita tuh di salah satu video saya ya, rasanya itu video yang ini nih, cara memanggil uang. Di situ saya cerita bahwa mama saya itu adalah orang yang suka berafirmasi, terutama kepada uang, terutama tentang uang gitu. Karena mama saya itu mengetahui tentang hukum tarik menarik ini, the law of attraction. Ya, karena adik saya tuh yang pernah cerita dulu banget dah sama dia. Jadi semenjak beliau tahu tentang hukum ini, jadi beliau tuh suka sekali berafirmasi, bervisualisasi. Dan alhamdulillah, karena beliau itu begitu yakin dan percaya terhadap keajaiban, begitu yakin dan percaya bahwa Allah memang menciptakan hukum tersebut di dunia ini untuk digunakan manusia. Dan menurut beliau, hukum tersebut selaras, maksudnya tuh sejalan dengan agama Islam. Ya kan, maksudnya itu masuk akal ya, karena di agama Islam pun diajarkan ya bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Allah,
Kita harus meyakini, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi berarti itulah yang terbaik. Dan dalam agama Islam pun Allah tuh berkata bahwa aku sesuai prasangka hambaku. Ya, jadi bagaimanapun kita berprasangka, bagaimanapun kita berperasaan, berpikir bagaimana keadaan diri kita ini, begitulah yang akan terjadi ke dalam diri kita. Begitulah nasib kita, begitulah takdir kita. Ya, dan itu pun sesuai dengan hukum tarik menarik ya. You attract what you are. Kamu akan menarik apapun yang sama seperti dirimu. Oke, jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui secara lengkap tentang hukum tarik menarik, kalian juga bisa cek di video-video saya sebelumnya. Ya, intinya adalah hukum tarik menarik itu adalah hukum alam yang tersedia di alam semesta ini, yang diciptakan oleh Allah untuk memfasilitasi kita umat manusia dalam menjalani kehidupan. Nah, jadi mama saya itu sering sekali melakukan afirmasi positif, terutama tentang uang ya, tentang rezeki, untuk menarik rezeki seperti itu. Karena mama saya hanyalah seorang ibu rumah tangga, dia tidak bekerja, dia juga tidak memiliki usaha yang besar kayak gitu ya. Dan penghasilan hanya dari satu sumber, yaitu dari bapak saya ya. Alhamdulillah bapak saya adalah seorang PNS, tapi mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai sarjana semua, alhamdulillah. Jadi mama saya itu nggak pernah lupa, nggak pernah absen setiap hari itu untuk berafirmasi dan ngomong sama uang ya. Jadi saya sudah pernah jelaskan ya di video yang tadi itu. Bahkan beliau tuh sering banget kayak ngingetin saya dan saudara yang lain, kalau misalnya sudah kayak perlu uang ataupun lagi dalam kondisi finansial yang di bawah, coba lakukan trik bicara dengan uang atau ngobrol dengan uang. Ajak uang itu ngobrol, ajak bicara. Nah, jadi di situ tujuannya bukan berarti kita kayak menuhankan uang atau kayak menganggap uang ini adalah makhluk hidup, bukan ya. Jadi itu adalah proses transfer energi dari kita ke uang ya, ke benda, kertas, yaitu berupa uang. Karena seperti yang kita tahu, apapun yang ada di dunia ini semuanya memiliki energi, termasuk uang. Ya, jadi uang itu adalah energi. Energi uang itu pun begitu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Bayangkan, kalian bisa lihat perbedaan antara orang yang memiliki uang yang banyak dengan orang yang tidak memiliki uang, atau orang yang memiliki uang sedikit. Energinya itu berbeda. Jadi bagi teman-teman yang mungkin menganggap hal itu adalah musyrik ataupun syirik, itu sangat keliru. Sekali lagi, proses ini bukan berarti kita menuhankan uang ataupun bergantung pada uang, bukan. Tetap kita hanya bergantung kepada Allah, dan Allah lah yang mengizinkan uang-uang tersebut ada di tangan kita ya. Semua yang terjadi adalah atas izin Allah. Nah, jadi ketika kita melakukan teknik berbicara dengan uang ataupun ngobrol dengan uang itu kan otomatis kita sedang mengakses rasa yang berlimpah, rasa syukur, rasa tentunya bahagia, rasa kayak kita tidak kekurangan gitu. Nah, jadi energi itulah yang kita transfer kepada uang, sehingga uang akan menangkap energi kita, di mana apapun yang sama dengan diri kita akan ditarik kepada diri kita. Kalau kita memancarkan energi syukur, energi berlimpah, maka hal-hal berupa keberlimpahan pun yang akan datang lagi kembali kepada diri kita. Oke, jadi kita kembali ke cerita awal ya. Nah, jadi mama saya itu sering banget melakukan afirmasi ya, ngobrol dengan uang. Akhir-akhir ini ternyata beliau itu suka juga ngobrol dengan ATM. Maksudnya tuh dia tuh bukan hanya uang lagi, diajaknya ngobrol. Ya sambil kayak, katanya itu sambil kayak ngitung-ngitung uang, ngerapiin di dompet gitu kan, ngerapiin ATM, susun ATM. Dia tuh juga sambil ngajakin ngobrol si ATM tersebut, si ATM-nya dia. Berapapun ATM-nya yang ada ya udah diajakin ngobrol semua gitu sekalian. Memang ya mungkin kalau misalnya orang lain ngelihat pasti bakalan dikira kayak orang gila atau orang stres. Ya tapi mereka nggak tahu efek dari kebiasaan tersebut itu sangat luar biasa. Singkat cerita, ternyata di bulan Juli kemarin ya, ketika mama saya itu kayak lagi ngecek saldo, nggak sengaja terpindah lah akun rekening utamanya itu ke rekening yang tadi yang jarang dipakai. Yang saya bilang di awal tadi, hanya dia yang tahu nomor rekeningnya tersebut karena rekening tersebut nggak jadi dia pakai. Terpindahlah akun tersebut ke rekening itu. Ternyata dia kaget dong, kenapa ada saldonya.
Padahal itu rekening tuh nggak pernah dia pakai untuk transaksi apapun, nggak pernah dia lakukan kayak nyimpan uang di situ ataupun daftarin ke akun mana-mana gitu kan, nggak pernah. Bahkan saya pun juga nggak tahu nomor rekening tersebut ya. Nah waktu itu dia ngecek rekeningnya itu di akhir Juli, sekitar tanggal 21 Juli ya. Dan dia kaget kenapa rekeningnya itu ada saldonya. Ya saldonya itu sekitar sejutaan. Dia kaget, dia langsung nanya ke saya kan dan saudara saya. Ya saya ya tambah kaget juga loh, nomor rekeningnya aja kami nggak ada yang tahu gitu loh, kok tiba-tiba ada yang ngisi. Nah terus saya bilang kan, coba cek di mutasinya. Ternyata ada seseorang yang mentransfer sejak tanggal 11 Juli. Dia mentransfer berkali-kali ya, maksudnya tuh nggak hanya sekali. Sampai 21 Juli pun dia sudah transfer 3 kali dengan nominal yang berbeda-beda. Jadi kami pikir ya tentu aja mungkin orang salah transfer kan. Nah, kan ada namanya tuh yang transfer. Tapi yang tidak habis pikirnya ini itu nomor rekening nggak ada yang tahu, hanya mama saya sendiri yang tahu. Nggak pernah dia pakai kemana-mana. Jadi di situ kami tuh bingung, apa mungkin nih orang salah transfer dengan nama pemilik rekening tujuan itu sama dengan nama mama saya, ya kan? Sesuatu yang kayaknya mustahil ya, tapi kan tetap nih nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Oke ya, jadi kami diemin dulu 1 hari. Kemudian besoknya orang tersebut mentransfer lagi dalam jumlah yang berbeda. Nah, jadi dalam 1 bulan ya, di bulan Juli itu orang itu mentransfer 4 kali. Jadi mulai risau nih, sampai akhir bulan juga nggak ada tanda-tanda orang kayak konfirmasi salah transfer atau sebagainya gitu, nggak ada sama sekali. Jadi mama saya nih pergilah ke bank, nanya sama satpam di bank tersebut kan. Kemudian kata satpamnya itu, ini bukan kesalahan ibu ya, jadi ini benar-benar kesalahan dari si pihak yang melakukan transfer. Jadi kami ini takut kalau aja kan ini modus penipuan gitu kan, misalnya dari salah satu perusahaan yang memberikan pinjaman online gitu atau pinjol gitu kan, terus dia transfer sejumlah uang ke rekening kita, nanti tiba-tiba kita langsung ditagih aja, padahal kita ngerasa kita nggak pernah pinjam di perusahaan pinjol tersebut. Nah takutnya kan kasus kayak gitu tuh, karena marak banget udah modus penipuan. Kemudian mama saya pergi ke CS-nya. Nah terus di CS itu katanya, tunggu aja bu konfirmasi dari orangnya kalau misalnya dia salah transfer, karena waktu itu mungkin banyak sekali yang antri atau gimana. Jadi ya udah mama saya ini ya iya aja dan balik ke rumah lagi. Nah kemudian di bulan Agustus ternyata orang tersebut mentransfer lagi. Dia mentransfer lagi dengan nominal yang berbeda. Nah jadi kami ini kayak semakin penasaran ya, siapa sih orang ini? Kenapa kalau misalnya dia tuh salah transfer, kenapa dia gak cross check nama? Atau kenapa dia gak konfirmasi ke orang yang dia transfer itu udah nerima uangnya atau belum ya kan? Akhirnya adik saya pun gerigitan gitu ya, geram. Jadi akhirnya dia pergi ke bank yang sama di daerah tempat tinggalnya. Karena antara saya, mama saya dan adik saya ini tinggalnya di kota yang berbeda-beda. Jadi untuk alibinya pura-pura mau buka rekening baru gitu. Padahal modusnya mau cari tahu nih siapa yang mentransfer ini. Nah, ketika adik saya ke CS ya, pas buka rekening itu, nah minta tolong kan cari tahu ini siapa yang mentransfer. Terus kalau bisa diteleponkan atau dikonfirmasikan ke orang tersebut bahwa orang tersebut tuh salah transfer gitu. Ternyata pihak bank tidak bisa menghubungi orang tersebut. Katanya itu nggak ada informasi kontaknya itu lebih lanjut, hanya nama saja yang bisa diketahui, yang bisa dicari tahu kayak gitu. Tapi bilangnya nomor rekening itu aman, maksudnya tuh bukan dari kayak perusahaan-perusahaan yang aneh-aneh yang kayak pinjol atau kreditan apapun itu, bukan. Katanya ini adalah rekening yang aman, bilangnya kayak gitu kan. Nah jadi kata CS itu, mbaknya gak usah pusing-pusing ya, ini bukan kesalahan mbaknya. Kalaupun orang itu salah transfer, maka itu adalah kesalahan dia, dan biarkan dia yang konfirmasi sendiri. Kami diamin sebulanan lagi kan, bulan Agustus. Ternyata nggak ada juga sampai saat ini, sampai di bulan September. Nah jadi karena sampai saat ini nggak ada orang yang konfirmasi, terus tuh orang yang nggak bisa dilacak kontaknya di mana, data-datanya juga nggak bisa, ya sudah kami anggap ini adalah keajaiban. Karena kalau dipikir ya, siapa sih orang yang mau mentransfer berkali-kali? Ataupun kalaupun ada orang yang salah transfer, masa iya berkali-kali? Masa sih iya dia melakukan kesalahan berulang-ulang? Sedangkan ketika kita melakukan transfer ya pasti ada tuh konfirmasi nama penerima, ya kan?
Jika tidak ada orang yang mengkonfirmasi juga, berarti ini adalah rezeki. Berarti ini adalah hukum tarik-menarik yang berhasil dilakukan oleh mama saya. Transfer energi yang berhasil dia lakukan dari energi berlimpah yang dia pancarkan kepada ATM-ATM yang saat itu dia berikan energi keberlimpahan tersebut. Ya, banyak banget cerita tentang ATM terisi sendiri, mau itu dengan cara sholawat ataupun dengan loa ya, itu banyak banget. Tapi jujur saya tuh belum pernah mengalaminya sendiri. Ternyata orang terdekat saya, mama saya mengalaminya, dan ternyata memang benar keajaiban tentang ATM terisi sendiri benar-benar ada. Keajaiban menarik rezeki dengan cara loa, dengan cara sholawat, dengan cara transfer energi apapun itu. Jika kita percaya dengan keajaiban, maka memang benar hal itu benar-benar terjadi ke dalam hidup kita. Nah, cerita ini sama sekali nggak ada unsur niat untuk pamer ataupun menjatuhkan pihak manapun ya. Ini murni pure cerita dari saya, cerita dari keluarga saya, dari mama saya. Dan pun hal ini juga baru berani saya kisahkan, saya ceritakan setelah gak ada orang yang mengkonfirmasi ya, karena ini kan kejadiannya di bulan Juli ya, awal bulan Juli ya. Jadi sekali lagi saya diingatkan oleh mama saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini jika kita yakin, jika kita percaya, terutama terhadap keajaiban ya. Allah bilang, aku sesuai prasangka hambaku, dan tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Jadi mama saya itu rutin melakukan afirmasi, rutin melakukan transfer energi terhadap uang, rutin bersolawat, walaupun dia tuh nggak nyolawatin ATM tuh enggak. Cuman dia memang benar-benar melakukan ngajak ngobrol uang, ngajak ngobrol ATM-nya, ngajak ngobrol dompetnya ya. Ini hanyalah sebuah bentuk dari afirmasi, bentuk dari pentransfer energi, dari energi yang kita miliki, yaitu berupa energi rasa syukur, energi berlimpah kepada benda-benda di sekitar kita, di mana benda-benda tersebut akan memancarkan energi yang bisa mendatangkan segala manfaat, segala keberlimpahan ke dalam hidup kita. Oke, jadi itu adalah kisah nyata yang saya sendiri juga menyaksikannya, yang saya sendiri juga benar-benar meyakini bahwa memang benar kisah tersebut adalah sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang mungkin juga punya cerita tentang ATM mungkin terisi sendiri, yang sudah sholawatin ATM atau pernah mentransfer energi, melakukan loa, hukum tarik menarik, silahkan bagikan kisah kalian di kolom komentar ya. Karena dengan begitu kita bisa berbagi manfaat kepada teman-teman yang lain dan membuktikan bahwa keajaiban itu memang benar-benar nyata jika kita percaya dan jika kita bisa meyakininya. Sekian dulu dari saya. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin saya membahas sesuatu yang kalian belum mengetahui, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.